Seringkali penyakit sombong dan sejenisnya hadir dalam hati, akan tapi tidak selalu dalam setiap perkara yang saya amalkan. Karena sombong ini masuk ke dalam dosa besar. Bagaimana cara kami menghapus dosa itu? Mengingat kadang-kala kesombongan itu muncul lagi di lain waktu dan terjadi begitu saja tanpa rencana. Seperti umumnya semua sifat buruk teman-teman sekalian, oleh setan dibisikkan supaya keluar. Kasus misalnya saya kasih contoh pernah riya. Riya itu kan memperindah ibadah karena Allah, gitu kan? Maka dia akan selalu dilintaskan oleh syaitan di setiap awal amal. Di setiap awal amal pasti tidak ada ibadah itu yang tidak dilintaskan riya oleh syaitan, karena riya adalah jalan pintas untuk membatalkan ibadah kita. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirkun, gitu kan? Sedikit saja dari riya sudah cukup menjadi syirik, sudah cukup menjadi syirik. Jadi syaitan akan terus menanamkan atau mendatangkan di benak kita masalah riya ini misalnya. Maka tergantung kita mengiyakan atau tidak. Nah, kalau kita mengiyakan, mengikuti alur pikiran yang setan bisikkan dari riya itu, maka kita jadi riya, gitu kan? Misal berdoalah lebih lama sebab orang di sebelah kamu lagi lihat misalnya, atau sujudlah lebih lama, atau apalah yang dibisikkan sama dia. Lalu kita memang, oh iya ya, biar saya dilihat deh, biar teman-teman saya tahu, biar gini. Maka kita bawakan diri kita ke arus itu, maka jadi riya. Kalau enggak. Sama dengan kasus sombong, sama kasus sombong. Syaitan akan bisikan di benak kita. Makanya tadi bahasanya di sini, saya kadang-kadang tidak rencanakan. Memang itu tidak direncanakan. Kalau ada orang rencanakan itu sudah sangat buruk ya. Tapi kalau orang tidak rencanakan terlintas, memang syaitan berusaha agar muncul sombongnya. Tinggal kita mengiyakan atau tidak, gitu kan? Jangan diikuti alur itu. Kita lagi jalan, tiba-tiba syaitan mengatakan suara sepatumu kalau kedengaran orang-orang tahu kau pakai sepatu baru, gitu kan? Lalu kemudian kita melawannya, kita malah merendahkan. Jadi supaya tidak bunyi suara sepatu itu, kita jalankan lebih pelan misalnya, kita melawan itu, maka tidak ada dosa yang kita bisa dapatkan, tidak ada dosa yang didapatkan di situ. Jadi sebenarnya tergantung kita bagaimana mengontrol diri kita. Memang seorang mukmin harus jeli ya. Kenapa teman-teman sekalian kita harus selalu baca basmalah setiap kali mau makan? Kenapa enggak sekali seumur hidup? Kenapa kita selalu kalau mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, setiap kali masuk kamar mandi baca doa, setiap kali keluar baca doa? Padahal sebenarnya kamar mandi itu mungkin ya sama kamar mandi di kamar tidur kita, tapi setiap masuk baca, setiap keluar baca. Karena memang kita butuh selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan sekali. Begitu pula dengan syaitan menggoda manusia, dia akan ikuti setiap kesempatan untuk bisa menyelipkan, maka dia akan selipkan. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Jadi memang kalau dia terlintas dari syaitan, tinggal ditepis dan dilawan, jangan diikutin. Jika kita menampakkan amal baik kepada orang lain, bukan dengan maksud sombong, namun untuk memberi contoh kepadanya, apakah ini adalah perkara yang baik, atau menurut nasihat Ustadz lebih selamat bagi kami untuk meninggalkan perbuatan tersebut? Jadi kalau misal momennya bertepatan antara sebuah ibadah yang akan kita kerjakan dengan mengajak orang, insya Allah ini akan jauh dari sombong. Seperti misal kita lagi di kantor, pas azan sudah masuk duhur, lalu kita berdiri dan mengajak teman-teman, ayo sholat yuk, sudah duhur misal. Niat kita memang mengajak mereka sholat. Ini kan momennya bertepatan dengan memang ada ibadah pada saat itu. Ini insya Allah akan lebih aman, jauh dari kesombongan. Dan ini menurut saya Allah alam tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lagi ada orang miskin lagi lewat, lalu kita memberi sedekah, kemudian kita mengatakan agar teman-teman termotivasi, ayo bantu yuk. Misal tujuannya untuk mereka mengeluarkan, gitu kan? Kapan lagi nih bersedekah, motivasi mereka, tidak ada masalah. Yang jadi masalah teman-teman, kalau antum menyebutkan sebuah ibadah bukan pada momennya, yang gitu. Misal tidak ada apa-apa nih, ya, tiba-tiba saja kita membicarakan, saya sebentar akan sholat di masjid ini, misal. Ini kalau ada yang mau ikut bilang ya, nanti saya ingatkan. Nggak perlu sebenarnya, nggak ada hubungannya sama sekali. Waktu azan masih lama, 4-5 jam lagi ke depan, untuk apa disampaikan sekarang? Nggak ada momennya, gitu. Maka itu biasanya lebih terselimuti dengan kesombongan, maka lebih baik dijauhi. Allahu a'lam. Ya. Dalam keseharian misalnya kumpul keluarga dan teman ataupun dalam grup WhatsApp, terjadi pembahasan suatu topik mengenai agama dan kebetulan kita telah mempelajari dan faham atas topik tersebut. Lalu kita mulai menyampaikan apa yang kita pelajari dan saudara atau teman mulai menyelisihi.
Apakah terus kita sampaikan kebenaran atau bagaimana menyikapinya agar tidak timbul rasa sombong karena merasa lebih mengetahui? Apakah itu termasuk sombong? Tentu saja kalau kita menyampaikan kebenaran tidak ada kesombongan. Dan kontrol itu kan tinggal masalah kita niatnya karena sombong atau tidak. Saya tidak bisa menekan teman-teman sekalian, oh itu bukan sombong atau itu sombong. Tapi di sini tergantung niatnya. Kalau memang kita lihat ternyata ini informasi penting, lagi dibicarakan tentang masalah sholat berjamaah misalnya, lalu kita punya tulisan artikel kecil di HP kita yang kita bisa share, di-share ke situ, tidak ada kesombongan, niatnya untuk menyampaikan. Kalau syaitan membisikkan, tuh teman-teman kamu akan menilai kamu adalah orang yang paling tahu, lawan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan diiyakan, kan gitu. Jadi menurut saya Allahu alam di sini tinggal kembali kepada niatnya, sama dengan pertanyaan sebelumnya nih. Jadi bagaimana kita mengatur niat kita agar tidak sombong dan memang bertepatan dengan momennya. Kalau ini kan momennya memang. Orang lagi bicarakan masalah sholat berjamaah, kita bahas masalah sholat berjamaah itu. Sehingga memang dibutuhkan untuk itu. Kalau mereka masih menyelisihi, lihat. Ya. Kalau penyelisihan itu memang ujung-ujungnya adalah perdebatan, hal-hal yang tidak bermanfaat, hindari. Nggak usah lagi dilanjutkan. Tapi kalau orang bertanya atau dia menyampaikan argumen yang memang mungkin punya dalil juga, kita butuh untuk lebih mendiskusikan, tidak ada masalah, gitu kan? Tidak ada masalah. Saya berapa kali dimasukkan sama saya tidak tahu siapa saja membuat grup di WhatsApp, tiba-tiba nama saya sudah ada. Saya periksa HP saya sudah masuk sekian banyak grup gitu. Waktu saya masuk ke dalam grup itu saya temukan digabungkan banyak sekali dai-dai se-Indonesia, gitu kan? Dari semua ormas ini, ormas itu masuk. Nama saya dengan beberapa teman-teman yang saya kenal juga masuk di situ. Begitu saya baca subhanallah, perkataan-perkataan yang pertama muncul itu semuanya sudah ejekan, gitu kan. Nah ini orang-orang Wahabi sudah bergabung nih. Nah, ayo apa nih, apalagi nih masalah ini, masalah yasinan nih. Jadi kesannya kayak mengolok-olok, bukan ilmiah. Kalau mau dialog ilmiah lain, gitu kan. Ini ada dalil yang menjelaskan tentang masalah ini. Misalnya membaca Al-Quran untuk orang mati. Teman-teman yang punya dalil yang lain, ayo kita diskusikan, kan lain ya. Dialog ilmiah, tapi ini enggak, memang mengolok-olok gitu, mengolok-olok. Dan setiap kali ada dalil yang dijelaskan mereka permainkan. Ini ada salah satu ikhwah pernah saya ikutin sebentar, dikirim sama dia, ini loh dalilnya, dibalas lagi sama dia, itu kan menurut kamu. Jadi dibantah lagi, jadi tidak ada unsur, tidak ada manfaat di situ. Allah alam, kalau antum melihat setelah menjelaskan itu ternyata tidak ada titik temu, udah berhenti saja. Enggak usah dilanjutin karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Jangan habisin energi di situ. Makna tanpa sombong dalam hal isbal. Ini kan hadis sudah kita jelaskan di masalah isbal ya, yang lalu itu. Pada dosa besar yang keberapa itu yang sudah saya jelaskan, tapi ini kita ulangi lagi inti. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah 3 golongan yang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat dan juga tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan membantu mereka di timbangan amal, dan Allah siapkan azab yang pedih. Yang paling pertama disebutkan oleh Allah, Nabi SAW adalah al-musbil, ya kan gitu. Orang yang isbal, menutup mata kakinya. Kemudian mannan, orang-orang yang menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya. Makna yang dimaksud sini adalah orang musbil. Jadi sombong, tidak sombong masuk dalam makna ini, hadis ini. Dan saya sudah jelaskan pada saat menjelaskan masalah isbal. Teman-teman atau terutama yang bertanya bisa melihat materi kita di YouTube tentang masalah isbal, dosa besar gitu kan. Di situ saya jelaskan kalau ada dalil yang menjelaskan tentang sombong, ada dalil yang menjelaskan secara umum gitu kan. Kasuistik masalah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan waktu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sering melorot pakaian saya, maka mata kaki saya tertutup. Kata Nabi SAW, kau bukan termasuk orang-orang sombong itu. Di sini ulama mengatakan kasusnya adalah Abu Bakar pakaiannya melorot, gitu kan? Bukan beliau mengatakan saya panjangkan baju saya Rasulullah, apakah saya termasuk orang sombong? Bukan itu perkataannya. Beliau mengatakan dalam lafaz hadis, ya Rasulullah, sarung saya melorot, tidak bisa kecuali saya tahan, gitu kan? Kalau saya nggak tahan, dia melorot. Apakah saya termasuk orang sombong tuh? Jadi melorotnya tidak disengaja, gitu kan? Memang dasarnya tidak isbal, tapi dia jatuh gitu kan, menutupi, maka dia tarik lagi seperti itu. Apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi SAW, kau tidak termasuk di situ. Kenapa tidak termasuk? Karena memang dasarnya tidak isbal, cuma melorot kan gitu. Kalau orang menjadikan ini sebagai alasan bahwasanya oh kalau isbal pun tapi tidak sombong nggak apa-apa, buktinya Abu Bakar, ini tidak memahami fikih hadisnya nih, gitu kan.
Karena memang Abu Bakar di sini melorot pakaiannya teman-teman sekalian. Jadi kasus memahami isbal itu ya tidak dengan sombong adalah orang yang punya uzur seperti Abu Bakar, gitu loh memahaminya. Ada seseorang muslim beristri, hobi sekali foto-foto diri sendiri, tapi istrinya nggak diajak foto bersama. Ini mulai lagi nih ya. Hobi mengedit foto di laptop. Apa ini? Dan laptopnya penuh dengan foto suami bersama wanita-wanita yang bukan muhrim. Ya. Saya lupa baca Al-Quran. Apa ini? Sudah lupa baca Al-Quran, lupa istri, tidak ditiduri, lupa ibadah, kemudian foto bebe disebar di media sosial seperti WA dan seterusnya lah. Ya. Dikirim ke wanita-wanita yang bukan istrinya agar mereka tertarik dan dikomentari. Ia bangga dengan diri sendiri, selalu berfoto di semua momen, tapi istrinya tidak diajak foto. Ya. Bukankah ini dosa besar dan sombong? Bukankah foto haram untuk disebar di media sosial? Apakah benar orang yang suka foto diri dan mengedit foto akan disuruh tiupkan ruh kepada foto tersebut di hari kiamat dan dilempar ke dalam api neraka? Pertama gini, masalah foto, hukum foto sendiri itu khilaf di antara ulama, boleh atau tidak. Di sini kembali kepada tujuan foto itu sendiri. Kalau dia tujuannya foto untuk memamer auratnya, gitu kan? Untuk melakukan kemaksiatan, ini haram mutlak. Seperti orang yang pasang-pasang untuk iklan, untuk macam-macam, itu haram, nggak bisa. Perempuan terbuka auratnya, laki-laki terbuka auratnya, gitu kan? Bahkan saya kaget di salah satu jalan kita di Jakarta ada iklan, saya nggak tahu kok bisa diizinkan tuh iklan pakaian dalam laki-laki dan dia kelihatan sekali gitu, kesannya kayak memamerkan celana dalam itu. Ini sangat tidak beradab ya, gitu menurut saya. Tapi ini hal yang diharamkan intinya dalam agama. Kalau orang foto misalnya, dia foto momen, dia lagi kebetulan lagi jalan ke sebuah tempat di luar negeri atau di dalam sebuah tempat atau ada masjid atau ada tempat yang dianggap memang dia butuh untuk menyampaikan ini informasi kepada istri nanti di rumah atau istri kepada suaminya, hanya dia, anak-anaknya misalnya, kemudian diperlihatkan ini loh, bukan untuk dipajang, maka itu masih boleh saja, tidak ada masalah. Ini ulama ada yang membolehkannya, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan orang foto itu seperti orang lihat dirinya di kaca, sehingga pantulan kaca mengeluarkan persis seperti dia. Beda dengan lukisan hanya menerkah. Kalau foto persis seperti dia, bajunya seperti dia, bajunya juga seperti dia persis, maka beliau mengatakan boleh, tapi tetap disepakati oleh para ulama kalau untuk memamer aurat atau kemaksiatan diharamkan. Ini dulu berhubungan dengan masalah hukum foto. Masalah kasus suami foto tidak aja istri, istri foto tidak aja suami, ini hak masing-masing. Ya, susah kalau setiap kali suaminya mau foto harus panggil istrinya. Kalau istrinya lagi di Surabaya, suami di Jakarta, masa beli tiket pesawat, kan tidak mungkin. Atau terbalik, istrinya lagi mau foto dengan ibunya, kemudian suaminya harus hadir. Ini sulit ini, jangan dipersulit, nggak perlu. Jadi tidak harus selamanya ajak pasangan, gitu kan? Tapi kalau foto bersama, ini kalau pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah tadi masih boleh, tapi dia tidak pajang, dia simpan untuk kebutuhan dia. Misal seorang suami pada saat dia keluar negeri, dia rindu sama istri, dia lihat foto istrinya, dia lihat foto anaknya, tidak ada yang larang masalah ini. Setahu saya Allah tidak dilarang, asal dia tidak memajangnya, dia tidak memperlihatkan kepada teman-temannya, ini loh foto pasangan saya misalnya, nggak perlu gitu kan. Tapi mungkin dia perlihatkan, ada yang tanya, gurunya tanya, foto anaknya di mana? Ini foto anak saya masih kecil, si fulan namanya, doakan ya misalnya. Sama saja dengan anaknya dibawa langsung misalnya, kan gitu. Jadi ini semua hal-hal yang masih boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan dipaksain untuk selalu sama-sama. Tinggal masalah hukum, bagaimana kalau mengirim foto untuk lawan jenis yang bukan mahram. Dan ini bahasanya bukan mahram, bukan muhrim. Muhrim ini orang pakai baju ihram, gitu. Muhrim. Kalau yang tidak boleh dinikahi, mahram, diganti u-nya jadi a, gitu ya. Mahram ini ya kalau mengirim foto dengan yang bukan mahram tergantung. Kita lihat dulu apa tujuannya. Misal ada seseorang mau menikah, kemudian dia harus memberikan biodata kepada calon yang akan dia menikah dengannya. Kebetulan tempatnya berjauhan, dia harus memberikan ini foto saya, ini biodata saya.
Allahu alam, yang saya tahu, yang saya konsultasikan dengan beberapa ulama, ini tidak ada masalah. Karena memang keadaannya sekarang sudah ada teknologi, gitu kan. Maka boleh, niatnya untuk itu. Niatnya untuk itu. Atau misal ada pendaftaran sebuah kampus jarak jauh, butuh formulir diisi dengan foto, dikirimlah foto tersebut. Tidak ada sesuatu yang melanggar di situ, gitu kan. Sementara di sini yang melihat tadi kalau dia mau menikah adalah lawan jenis, bukan mahramnya. Tapi ada sasaran pernikahan secara syar'i dibolehkan, gitu kan. Hanya sebatas itu, dan itu pun tidak boleh ada pelanggaran. Jadi jangan kirim foto yang terbuka aurat misalnya. Kalau mau nazar yang sebenarnya, ya lihat nanti yang misalnya dibolehkan dalam pendapat sebagian ulama fikih, kalau orang melihat wanita, maka si wanita boleh kalau nazar dengan ada mahramnya di rumahnya, itu memperlihatkan beberapa helai rambutnya, gitu kan. Dengan tetap ada kudung misalnya. Kalau niatnya memang sudah nazar untuk nikah, gitu kan, itu boleh. Tetapi tidak boleh mengirim foto yang tidak tutup aurat misalnya, kan itu. Ini kalau seandainya mau nikah. Tapi kalau selain ini niatnya memang untuk tadi misalnya dikomentari supaya dikatakan ini ganteng lah atau ini cantik lah, ini semua tidak boleh secara syar'i, tidak boleh, haram agamanya. Ini poin sendiri lagi, gitu kan. Jadi perilaku suaminya ibu semoga Allah berikan hidayah salah kalau di sini. Tinggal pertanyaan selanjutnya lagi adalah masalah bukankah itu sombong dan bangga diri masuk dalamnya. Kalau dia pamer-pamer dirinya masuk dalam bangga diri. Dia kirim foto kepada yang bukan mahram, maka itu juga dosa. Jadi ada dosa yang lain di situ, numpuk antara dosa. Masalah kasus foto nanti orang disuruh beli ruh, itu yang lebih tepatnya patung, lukisan, itu memang ada hadisnya. Ini pendapat Allahu alam, saya pun berpegang pada ini ya. Saya masih berpegang pada pendapat-pendapat diantaranya Syekh Utsaimin rahimahullah yang tidak mengharamkan mutlak foto kecuali dalam keadaan-keadaan tadi yang saya sebutkan. Memang ada ulama yang tidak membolehkan sama sekali gitu. Tapi ini akan kesulitan karena misal kita butuh foto untuk ijazah, untuk akte lahir, untuk paspor. Banyak sekali yang dibutuhkan. Maka berarti pendapat yang lebih bijaksana adalah boleh tapi pada momen-momen yang benar. Kalau tadi hadis yang dimaksud itu dikasih ruh adalah patung jelas dengan lukisan yang sifatnya memang nyawa, ya kan? Dan utuh. Karena ulama mengatakan kalaupun ada orang membuat karikatur dan wajahnya tidak ada, maka itu tidak termasuk gambaran manusia makhluk. Dianggap cuma sekedar gambar biasa. Wajahnya bulat misalnya, cuma dibuat gambaran ini loh manusia, gitu kan? Ini loh seperti ini gambaran buaya misalnya, cuma gambar sepintas tidak ada wajah. Cuma seperti itu. Walaupun sebenarnya lebih tepat sekarang kita harus tinggalkan aja. Kita lebih baik menggunakan foto asli. Ini loh foto. Ini buaya yang ini dalam pendidikan. Ini loh kuda itu yang ini, singa itu yang ini, kan sudah bisa langsung bisa cuplikan gambar bergerak ataupun foto asli itu lebih tepat. Ini banyak curhatnya ibu-ibu rupanya malam ini. Jika suami suka menonton TV, chatting mesra dengan wanita yang bukan istrinya, bahkan sudah berhubungan intim lewat media sosial, berfoto-foto berdua-duaan dengan wanita yang bukan istrinya, suka memandang wanita yang bukan mahram, bukankah ini dosa besar atau haram? Padahal rajin qiyamul lail dan hadir ke majelis ilmu, sudah dinasihatin istrinya berkali-kali tapi tidak gubris. Apa yang harus dilakukan? Ya kalau dia tidak mau menerima nasihat istrinya pada saat dia salah, ini sombong, nggak boleh. Gimana caranya orang bertahan? Teman-teman sekalian, termasuk hal yang bisa menghilangkan kesombongan adalah berusaha untuk mendengar nasihat dan masukan dari siapapun. Walaupun itu orang, misalnya seorang bos punya bawahan, walaupun itu misalnya istri yang dianggap di bawah naungan suami, walaupun itu anak yang memberikan masukan kepada orang tua, mestinya bisa gitu. Saya mengambil pelajaran besar dari ayah saya, semoga Allah jaga beliau. Jadi beliau tidak pernah menganggap saya sebagai anak khusus, di sini tanda kutip anak yang harus selalu tunduk sama orang tua, yang harus dengar. Bahkan seringkali saya malah telepon ditanya, dimusyawarakan, Khalid menurut kamu seperti ini bagaimana? Dan beliau sangat terbuka, membuka diri untuk menerima masukan-masukan. Saya melihat ini sangat tepat ya. Jadi kalau memang hal-hal itu positif kita terima. Nabi SAW pernah menerima masukan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bukan aib menerima masukan dari istri. Apalagi kalau memang kita membutuhkan itu. Tapi istri bukan juga setiap saat selalu mengatur suaminya, gitu kan? Itu juga tidak boleh dalam hukum syariah, harus berimbang, gitu kan? Di antara keduanya. Karena istri itu boleh memberikan masukan-masukan dalam dua keadaan.
pada saat diminta musyawarah oleh suaminya, atau pada saat suaminya sedang salah dia ingatkan, itu saja. Tapi bukan dia yang mengatur, karena pemimpin yang mengatur, si suami, gitu kan. Lebih tepat seorang muslimah kalau mau disayangi oleh suaminya, kalau suaminya lagi berbuat sesuatu, gitu kan, dan dia tidak musyawarah, ya sudah, selama tidak melanggar agama biarin aja, udah nggak apa-apa, kita jalan saja, gitu kan. Tapi kalau sudah melanggar agama kita ingatkan, atau diminta pendapat kita baru sampaikan, seperti itu kurang lebih. Kalau laki-laki seperti ini tidak mau menerima, ini agak sulit, ini berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Dan ingat teman-teman sekalian, Tuhan kita satu, Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sering saya ulang. Selemah apapun keadaan seseorang di depan mata kita dan serendah apapun dia di mata kita, mudah-mudahan tidak terjadi gitu kan. Tapi serendah apapun kita melihat seseorang, mungkin karena ekonominya, mungkin karena kekuatan fisiknya, keadaan fisiknya, mungkin karena jabatan dan seterusnya, maka tetap Tuhannya dia ada, Allah yang sama dengan Tuhan kita. Kapan kita menghukum dia dengan zalim atau menyombongkan diri terhadapnya, maka pastikan Allah Azza wa Jalla akan menghukum kita. Saya sudah pernah kasih contoh, jangankan manusia, kucing lewat kita tendang, Allah bisa menghukum kita, karena Tuhannya kucing itu Allah dan sama dengan Tuhan kita. La ilaha illallah. Kucing lari tidak bisa melawan, tapi satu waktu kita jalan keseleo, Allah biarkan sakit 2 minggu gara-gara ketendang kucing yang kurang dari berapa detik, kurang dari 1 menit tadi. Jadi harus hati-hati. Seorang suami bisa sombong dari istrinya karena menganggap dialah pemimpin di rumah misalnya, tapi dia lupa kalau ada Allah Azza wa Jalla. Bahaya ini, gitu kan? Ini Allah SWT akan menghukum dia. Begitu pula dengan atasan, begitu pula dengan yang lainnya. Allahu alam. Saran saya adalah ibu doakan, nasihatin, tidak usah putus asa, tapi dengan cara yang santun, gitu kan. Tadi Ustaz mengatakan bahwa Abdullah bin Mubarak memiliki sifat lemah lembut. Bagaimana suami yang kasar, keras kepala dan sombong, tidak mau mengalah kepada istri terhadap apapun? Ini betul-betul curhat ibu-ibu malam ini. Kesempatan nih, karena bahasanya sombong. Bagaimana suami yang kasar, keras kepala dan sombong tidak mau mengalah kepada istri terhadap apapun dan tidak bisa berlemah lembut terhadap istri? Sombong, tidak mau menerima nasihat istri tentang kebenaran yang didapat dari istri karena ikut kajian sunnah, berkata-kata kasar dan selalu maunya menang sendiri. Apa yang harus dilakukan istri terhadap suami? Ibu harus lihat dulu yang dinilai menang sendiri ini seperti apa. Karena suami itu memang pemimpin, memang dia penentu keputusan. Untuk apa teman-teman sekalian kita pilih presiden satu? Presiden itu untuk apa? Raja untuk apa? Ketua yayasan untuk apa? Kepala sekolah untuk apa? Kenapa harus ada pemimpin satu orang? Dialah penentu keputusan final. Semua di sekitarnya boleh kasih masukan, tapi dia menentukan perang atau tidak, keluar atau tidak. Kenapa kita kalau safar 3 orang kata Nabi SAW, 2 orang malah. Jangan kalian safar 2 atau 3 orang kecuali sudah menunjuk salah satu dari pemimpin. Berhenti pada saat dia berhenti, makan pada saat dia makan, jalan pada saat dia jalan, gitu kan? Memang sudah begitu, saking pentingnya dalam Islam. Itulah fungsi, dan dalam rumah tangga suami pemimpin. Harus diakui, ibu harus akuin itu, tidak bisa. Jadi jangan nanti ibu merasa kecewa dengan suami tidak menerima masukan, itu hak dia. Dia boleh diberikan masukan, masalah dia memilih A atau B, itu keputusan dia. Terserah, yang penting tidak melanggar agama, harusnya begitu. Ibu harus bisa dipimpin, emang begitu, itu yang pertama dulu. Kalau yang dimaksud di sini memang suami keras kepala dalam arti kata, pelanggaran agama, seperti kasus pertanyaan sebelumnya, pelanggaran agama yang dia lakukan dan tidak mau diingatkan, ini lain. Ini dia yang zalim, nggak boleh. Si istri boleh tetap ngomong, boleh tetap mempertahankan kebenaran, tidak ada masalah. Walaupun suaminya merasa jenuh, nggak bisa. Walaupun dia mengatakan nanti kamu durhaka, enggak, ini bukan masalah durhaka, kamu melanggar agama, nggak boleh dibiarkan. Emang begitu, ingkar mungkar, gitu kan? Harusnya begitu. Allahu a'lam. Jadi hampir jawaban saya seperti tadi di awal-awal itu. Kalau memang lihat keadaan dan kondisinya, gitu. Kalau dikatakan suami keras, tidak boleh keras teman-teman. Laki-laki di sini tidak boleh keras, jangan keras. Bukan keras. Tidak boleh keras dengan pasangan, dengan anak, bukan. Tegas boleh. Bedain, tadi saya bilang kan, tegas itu kamu jangan begini, saya tidak suka. Kamu harus begini, itu tegas. Nabi SAW tegas dengan Aisyah radhiyallahu anha pada saat melihat ada gorden yang ada gambar ya, hewan hidupnya. Lalu Nabi SAW tegas mengingatkan Aisyah, suruh, kesannya Nabi SAW memberikan isyarat suruh turunkan itu dengan ketegasan, tapi tidak marah-marah, tidak dengan teriak-teriak misalnya. Nabi SAW pernah ya menghajar, memboikot istri beliau sebulan, tidak ajak ngomong, gitu kan? Karena mereka demo untuk meminta dinaikkan nafkah, rame-rame, gitu. Maka Nabi SAW berazam untuk tidak menghajar mereka, tidak mengajak bicara mereka selama sebulan, gitu.
Maka ini perilaku Nabi. Tapi Nabi SAW tidak datang untuk marah-marah, menghardik mereka kasar-kasar, enggak gitu. Ibu-ibu juga harus bedakan mana kasar dan mana tegasnya suami. Kalau suami mengatakan, saya minta kamu jangan keluar, saya minta kamu jaga anak-anak, itu bukan kasar loh ya, itu tegas. Dia pertegas kemauannya, apa yang dia titahkan, itu wajar. Kasar itu matanya melotot, suka mengancam dengan ini, saya pukul muka kamu. Wah ini, itu kasar itu. Untuk apa? Di sana tuh berangkat ke Israel pukul tuh Yahudi. Nah itu. Masa istri yang mau dibox gitu. Nah. Ya ada ibu-ibu kadang-kadang datang mengeluh sama saya, menyampaikan di pengajian ditutup bagian wajahnya. Kenapa ibu? Ini memar dipukul sama suaminya. Ini kenapa ini? Mau latihan box gitu. Pergi ke Senayan ya. Bisa belajar di Senayan tuh. Banyak di situ alat-alat olahraga. Jangan istri sama anak yang jadikan pelampiasan tempat olahraga gitu. Dalam Islam bolehkah menyindir seseorang yang sedang menyombongkan diri atau ujub di depan kita agar menghentikan sikapnya tersebut? Tidak usah sindir, ingatkan aja. Terutama jangan sampai sombong dia kita balas dengan sombong, kan gitu. Dia dosa kita dosa, gitu. Ini jangan dilakukan. Mungkin antum sudah bisa bayangkan seperti apalah kalau misalnya jalan dengan sombong lalu dia tunjukkan lebih sombong jalannya. Ini nggak boleh, gitu kan. Jadi jangan dia dapat dosa kita dapat dosa, nggak boleh. Dan harus hati-hati, peka teman-teman sekalian. Saya pernah kasih contoh, dalam Islam ada hal-hal yang boleh kita lakukan, silakan. Selama terbuka pintu boleh dilakukan. Tapi yang tidak boleh jangan. Seperti contoh, sendal anda atau sendal antum dicuri oleh seseorang di masjid, dicuri, hilang. Yang kita boleh lakukan adalah berdoa kepada Allah untuk dikembalikan sendalnya. Itu satu. Yang kedua, karena kita terzalimi, boleh kita doakan agar Allah menghukum si pencuri. Boleh. Tapi yang tidak boleh menghina si pencuri. Nggak boleh kita bilang misalnya pencuri ini binatang misalnya. Nggak boleh kita bilang itu. Kita berdosa dengan kalimat itu karena tidak ada hubungannya dengan hal yang dia lakukan. Dia berdosa dengan curiannya, kita berdosa dengan cacian kita. Jadi ambil apa yang boleh secara syar'i terbuka lakukan, yang tidak boleh jangan. Sama dengan kasus menikah, mana yang boleh dinazar, mana yang boleh itu boleh. Tapi yang tidak boleh. Jadi kita tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Jadi di sini kalau menyindir lebih baik kita mengingatkan. Boleh saja kita mengingatkan dengan cara baik. Afwan, saya lihat kayaknya ada seperti ini misalnya. Apa itu tidak dikhawatirkan masuk ke masalah kesombongan yang Nabi SAW larang. Ya, kita baikkan dengan santun. Insya Allah tidak ada sesuatu yang dibungkus, dikemas dengan kebaikan kecuali pasti akan mendatangkan respon yang positif. Di Indonesia banyak sekali ormas Islam. Setiap ormas terkadang merasa prinsipnya paling benar dan terkadang terkesan memaksakan pendapatnya. Apakah ini bisa terindikasi sombong? Innamal a'malu binniyat, niatnya. Tapi sombong itu biasa sebenarnya subhanallah kelihatan itu, kelihatan dari tutur kata, merendahkan orang, menjatuhkan orang, menyebut-nyebut kesalahan orang lain, itu kesombongan. Orang yang lawannya merendah adalah orang yang selalu menunjukkan prestasinya. Tapi subhanallah antum jangan berpikir teman-teman, di dunia ini semuanya orang akan pro antum, nggak mungkin, mustahil. Kenapa? Kita lihat Nabi Muhammad SAW. Apakah semua orang pro beliau? Tidak. Yang pro yang memang orang beriman, tapi orang kafir benci, gitu kan? Mereka benci sekali Nabi SAW. Jadi kita harus tahu, jangan orang mimpi di dunia ini tidak akan ada orang yang benci dia. Pasti akan ada masalah-masalah yang dihadapi. Terlebih lagi kalau memang ada prestasi dunia yang dia dapatkan, gitu kan? Kita makin tinggi teman-teman sekalian prestasinya, maka makin kencang angin yang meniupnya. Harus tahu itu. Itu bahasa sederhananya. Jadi antum harus hati-hati saja, gitu kan? Biarkanlah orang berbicara, kita jawab secukupnya dan kita tetap jalan dengan prestasi kita. Tidak usah masuk, jangan masuk ke pagarnya orang. Udah. Kalau sudah mulai ada singgungan untuk memasuk ke wilayah orang lain, berhentikan diri kita. Sudah stop. Kita perbaiki diri kita saja. Tidak ada kekurangan itu pada diri kita, kita bersyukur kepada Allah SWT. Ada pada dia, kita doakan supaya jadi baik dan kita nasihatin. Cukup sebatas itu. Bagaimana hukum menggambar makhluk bernyawa meski tidak utuh? Sudah saya jelaskan tadi ya. Bagaimana cara menghadapi orang yang sombong? Karena orang tersebut tidak bisa dihindari karena harus berinteraksi setiap hari di kantor. Bicara secukupnya. Apa yang diperlukan itu saja. Selebihnya nggak usah ngomong. Itu cara yang paling efektif menghadapi orang sombong. Perlu kita bicara, tidak perlu nggak usah bicara. Gitu. Udah. Insya Allah itu akan aman. Karena biasanya mereka itu makin ditanggapin maka makin jadi orang sombong itu. Jadi nggak usah ditanggapi. Ngomong secukupnya sudah selesai. Ya.
Saya kuliah di sebuah kampus dan saya pada saat itu telat melakukan pembayaran sebesar 250.000 dan saya langsung mendapatkan status DO dan pihak kampus mau mengaktifkan kembali setelah saya membayar uang sebesar 6 juta. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kejadian tersebut? Apakah ini termasuk dosa besar yang dilakukan pihak kampus terhadap saya? Tentu tergantung peraturan dan kesepakatan. Kalau peraturan kesepakatan telat pembayaran memang begitu akadnya, sekali telat terbayar maka akan dikeluarkan dari kampus dan Anda masuk ke kampus itu dengan mengetahui syarat itu. Kita masuk membayar karena tahu, berarti kita sudah mengiyakan, menandatangani dokumennya, maka berarti betul langkah kampus untuk mendeo. Kemudian kalau kita masuk kembali dianggap mendaftar baru, membayar dengan 6 juta ini tidak salah. Kalau memang itu peraturannya, gitu kan. Makanya kita masuk di sini sesuai dengan akad, kata Nabi SAW, orang mukmin sesuai dengan akad yang disepakati. Tapi kalau memang ini tidak ada sebenarnya, hanya buatan saja, karena dia digunakan momen kesempatan ini mahasiswa setiap yang DO kalau mau kembali harus bayar 6 juta, kesannya kayak sogokan, gitu kan. Dan ini tidak ada peraturan baku dalam masalah itu, maka itu jelas dosa besar, kezaliman, tidak boleh. Ya. Allahu alam. Ini yang ditanya tadi kan, apakah itu dosa besar atau tidak? Makanya saya rincikan sesuai dengan keadaannya. Dalam hal dosa besar sombong, bagaimana perihal isbal? Ini sudah saya jelaskan tadi. Yang mana banyak imam-imam masjid, dai juga ada yang isbal. Apakah mereka tidak menganggap isbal itu tidak sombong? Jazakallah khair. Sudah saya jelaskan ini ya. Dan tadi saya katakan bagaimana memahami riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada riwayat tentang larangan meminum air langsung dari mulut kendi atau lubang tempat menaruh air minum. Pertanyaan, apakah botol air mineral termasuk dalam larangan tersebut di atas? Dan apakah harus pakai gelas jika meminumnya? Ini yang dimaksud adalah kendi yang diminum secara umum oleh orang-orang. Kalau botol air mineral yang kita minum sendiri nggak ada larangan, nggak ada larangan. Jadi umumnya itu larangan hadis masuk pada kendi-kendi yang memang seperti kalau kita mungkin jek air yang kita taruh di meja makan, memang itu sebenarnya untuk diminum rame-rame. Lalu kemudian kita meminum dari mulutnya, itu yang dilarang. Dan subhanallah memang ada penelitiannya, setiap minuman ya yang sudah tersentuh dengan bibir, apalagi memang banyak bakteri di lidah kita, bekas makanan di gigi dan segala itu lebih cepat merusak. Kita kan kalau misalnya beli susu, misalnya susu yang 1 liter, terus diminum langsung dari lubangnya, coba letakkan sejam saja, itu sudah rusak, gitu kan? Emang sudah begitu, itu larangannya, karena itu memang sifatnya diminum secara umum, ya. Lebih amannya. Jadi kalau minum sendiri kayak mineral dan memang kita tahu itu adalah ukuran kita, botol kecil misalnya, itu tidak ada masalah, insya Allah tidak masuk larangan itu. Bolehkah laki-laki memakai jam tangan yang berlapis emas, Ustaz? Hanya lapisannya saja? Tidak boleh. Tidak boleh temanku, karena memang emas dilarang oleh Nabi SAW. Dan pertanyaannya, kalau tidak pakai kenapa? Tidak ada masalah, gitu kan? Kalau ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, kemudian kalau kita pakai tangan kita putus, mata kita buta, itu lain. Enggak ada masalah. Malah lebih aman tuh, lebih aman, gitu kan? Pakai jam tangan tuh teman-teman sekalian. Jam tangan, subhanallah ini saya bicara umumnya ya, 90%. Jam tangan itu hanya untuk lihat waktu. Oh iya, sekian jam, sudah. Kita walaupun fasilitasnya banyak, jarang kita pakai itu, gitu kan? Maka jangan sampai jam tangan kah, pakaian kah yang membuat akhirnya kita sombong. Beda kita menggunakan pakaian karena kita suka, itu mengemukakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jam tangan kita beli karena memang kita suka dan memang bagus, gitu kan. Cukup kita pakai dan kita butuhkan untuk itu. Mungkin untuk dipakai olahraga karena ada stopwatchnya dan seterusnya. Maka itu enggak ada masalah. Tapi kalau lapis emas jangan, karena Nabi SAW mengangkat emas di tangan kanan beliau SAW dan mengangkat sutra di tangan kirinya. Lalu berkata, inna hadzani haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Maka apapun yang berhubungan dengan emas dan sutra jauhi. Sudah diharamkan dalam agama. Mohon masukannya Ustaz, jika kita dihidangkan makanan atau minuman ketika bertamu sedang kita sudah kenyang. Kalaupun kita memakannya atau meminumnya takut tidak habis, mubazir. Jika dipaksakan makan atau minum nanti kekenyangan dan itu tidak baik dan tidak sunnah. Bagaimana kita menolaknya? Kalau kita menolak takut tuan rumahnya tersinggung. Saya jawab dari yang terakhir, tidak usah khawatir tuan rumahnya tersinggung, gitu kan?
Kalau begitu kita masuk ke dalam rumah, tidak aib kita mengatakan, maaf saya baru saja minum, nggak apa-apa. Jadi nggak usah dihidangkan apa-apa. Bisa kita bahasakan itu, nggak masalah gitu ya. Kalaupun sudah dihidangkan, kita bahasakan baik-baik. Kalau saya sudah minum tadi, jadi saya kemungkinan tidak bisa habiskan minuman ini. Bukan aib ya kita membahasakan itu, dan bisa kita berikan masukan. Misal ada tanaman buah di depan rumahnya. Sesuatu minuman yang manis teman-teman, itu subhanallah kalau disiram, dituangkan ke pohon buah misalnya, itu ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Ada salah satu kerabat saya di Surabaya, dia madu yang cukup mahal pecah belingnya, kemudian dibawa sama dia. Pecah terus ditaruh madu itu di pohon jambu di depan rumahnya, gitu kan? Dan subhanallah pada saat berbuah manis sekali, terasa kayak ada madu karena diserap oleh tanah itu kan. Jadi bukan mustahil minuman yang ada yang sisa dari tamu jangan dibuang begitu saja. Bisa kita tuangkan di tanaman ya. Itu juga diniatkan insya Allah untuk memberikan makhluknya Allah yang lain, bisa saja. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Ini tidak sesuai dengan tema, tapi baik saya jawab teman-teman sekalian. Apa pendapat Ustadz tentang soal Ustadz Sururi? Soalnya ada yang menyampaikan ke saya bahwa dalam Salafi ada Ustadz-Ustadznya yang menyimpang dan tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Mohon penjelasannya Ustadz biar kami tidak bingung. Kalau Sururi ini istilah sebenarnya baru ada sekarang. Ini dinisbatkan kepada teman-teman kita yang menisbatkan kepada dakwah salaf. Tetapi mereka masih mencampur baurkan dengan metode-metode dakwah dari ya kelompok-kelompok Islam yang ada. Kurang lebih seperti itulah ya. Seperti misalnya adanya eksklusif dalam taklim ya. Kasus misalnya kayak taklim kita ini terbuka, siapa saja boleh datang, mau yang sudah jadi yang ikut pengajian saya dari lama atau yang baru datang, bebas-bebas saja. Semestinya harus begitu halaqah ilmiah. Tapi kalau ada dieksklusifkan ya, jadi tidak boleh datang kecuali yang sudah ikut pengajian sudah lama. Nah ini ada ijtihad dari beberapa kelompok Islam yang menganggap ini adalah boleh gitu. Nah ada teman-teman yang menisbatkan diri pada dakwah salafiyah itu kemudian memakai metode itu. Maka karena mereka mencampur baurkan antara metode-metode yang digunakan banyak kelompok Islam ini dengan pemahaman yang semestinya mengikuti manhaj nabawiyah, maka dikatakan sururi. Bisa ditangkap pesannya? Baik, itu yang dimaksud. Kemudian dikatakan bagaimana kita berwudu tangan kita terkena tinta atau cat yang susah dihilangkan. Apakah wudu kita sah? Insya Allah sah. Ya, insya Allah sah. Kalau memang tidak bisa lagi dibersihkan, maka tidak ada masalah. Kecuali kalau memang kita bisa membersihkannya, maka lebih baik. Bagaimana hukum Ustadz yang berceramah melalui media TV atau YouTube? Itu kan di TV dan di YouTube bergambar. Mohon penjelasannya. Maksudnya tidak mau menggambar ustadznya ada. Gimana tuh? Ya? Gimana dong caranya? Nggak apa-apa itu, nggak masalah itu. Ustadz, apakah sombong juga termasuk riya? Apakah orang yang tidak mau berdoa termasuk sombong? Jika belum punya anak lalu hanya pasrah mengharapkan takdir dengan pemikiran dikasih ya syukur dan enggak dikasih ya sudah, suka-sukanya Allah saja. Nah, apakah ciri orang seperti ini termasuk sombong atau pasrah terhadap takdir? Ini sama saja kertasnya kecil tapi 3 pertanyaan. Baik. Apakah sombong itu termasuk riya gitu kan? Tidak masuk, beda. Riya menghiasi ibadah karena makhluk. Sombong memang menganggap remeh orang. 2 perbuatan salah, perbuatan haram dalam agama yang berbeda. Sama kasus zina sama curi, beda. Tapi dua-duanya dosa besar ya. Apakah orang yang tidak mau berdoa termasuk sombong? Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan iya. Kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih, gitu kan. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka padanya. Hadis ini menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Dan orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, kata ulama tafsir doa, ya. Tidak mau berdoa termasuk sombong. Jadi teman-teman untuk menghindari masalah sombong dalam doa ini, begini caranya. Antum harus tahu, berdoa itu pada saat nikmat sedang memuncak agar dipertahankan oleh Allah lebih afdal.
dibandingkan musibah sedang datang minta agar dikeluarkan. Ini menjawab ya, pemikiran sebagian orang di antara kita, kalau dia lagi sehat nggak mau minta kesehatan. Salah nih. Minta kesehatan agar Allah pertahankan tuh. Minta agar Allah pertahankan ya penglihatan kita yang supaya tetap terang, pendengaran kita ya, seterusnya. Makanya Nabi SAW doanya, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana. Kata Nabi SAW, ya Allah, berikanlah kami selalu menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan fisik kami selama Engkau membuat kami hidup. Kita boleh minta, malah itu lebih bagus, lebih afdal. Tamak terhadap rahmat Allah boleh. Sudah kaya minta supaya diberikan kekayaan lebih, diberkahi. Sudah punya keturunan minta supaya diberkahi dan seterusnya. Itu boleh tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak masalah, ya. Jika belum punya anak tadi hanya harus pasrah saja atau dengan berpikiran dikasih ya syukur, ya enggak, ya tidak dikasih ya enggak. Ya ini tidak salah, dia tidak berdosa dengan itu. Tetapi ya Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan pada dia agar dia lebih dekat dengan Allah, bukan malah dia jauh. Mestinya dia ikhtiar, mestinya dia ikhtiar yang lebih afdal begitu. Kalau dikatakan apakah itu ciri orang sombong, tentunya tidak, ya, tentunya tidak, karena dia berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sudah mengenal sunnah dibilang sombong oleh orang awam yang belum mengenal sunnah. Contohnya kalau tidak mau bersalaman setelah sholat dan tidak berbaur bersama orang-orang yang masih isbal celananya. Memang saya temukan secara pribadi banyak ikhwah yang sudah ikut sunnah, memang kesannya sombong, kesannya sombong. Seperti misalnya nggak mau senyum dengan orang, tidak mau memulai memberikan salam, gitu kan? Jadi biar orang isbal akhi, salam. Ucapkan salam, salaman dengan dia belum tahu misalnya, gitu kan. Kalau habis sholat karena tidak ada perintahnya, tapi kalau orang itu tidak mengerti, dia niatnya mau salaman, antum jawab salamnya, tidak berdosa itu. Enggak berdosa kita menjawab salamnya dia. Jangan antum tolak. Karena dia niatnya mau salaman, kita juga niatnya jangan hubungkan dengan momen habis sholat. Karena orang muslim mengulurkan tangannya kita salaman sama dia. Yang penting jangan kita yang memulainya, gitu kan? Hanya seperti itu. Jadi kita bisa sebenarnya mengemasnya supaya dia tidak menjadi hal yang dilarang, gitu. Ya. Bagaimana cara menghadapi orang yang sombong? Apakah harus kita sombongi juga? Tinggikan agar dia jerah. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Bagaimana jika kita hadapi adalah orang tua? Karena orang yang lebih tua kadang merasa lebih banyak pengalaman sehingga sedikit terbesit rasa sombong atau angkuh dengan pendirian dan pendapatnya dibandingkan dengan kaum muda. Sudah saya jelaskan ini semua tadi di awal pertemuan, di awal-awal pertanyaan tadi. Usahakan belajar untuk bisa menerima masukan dari siapapun. Itu harus kita belajar. Selama itu kebenaran, gitu kan? Terima saja, nggak masalah. Apakah di medan perang kita dibolehkan sombong untuk pamer kekuatan kepada musuh? Sudah saya jelaskan tadi ini ya. Bagaimana jika di dalam suatu ajang kejuaraan, misal untuk menakut-nakuti musuh lawan kita, boleh kita sombong untuk menurunkan mental musuh? Tidak usah sombong, menunjukkan praktek gerakan-gerakan boleh, gitu kan? Boleh saja. Tapi Allahu alam, yang saya lihat, kalau saya pribadi berpendapat, kalau sudah di ajang duel antara muslim sama non muslim di kejuaraan, boleh sama dengan di kancah peperangan. Kalau saya melihatnya pribadi ya, karena ini sudah menunjukkan antara kekuatan muslim atau dengan non muslim. Allahu alam. Saya pribadi melihat itu. Saya tidak melihat kesombongan. Ya, karena ini sudah masuk dalam menunjukkan kekuatan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa iddu lahum mastata'tum min quwwah." Jadi tunjukkanlah, siapkanlah apa yang kalian mampu dari kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Allah itu. Ini Allah alam yang saya lihat kalau sudah kejuaraan mudah-mudahan bisa ya, tidak masalah. Tetapi kalau antum masih bisa mengontrol dengan cara menunjukkan beberapa atraksi yang tujuannya untuk menunjukkan saya juga punya ya kemahiran di sini misalnya, maka itu nggak masalah. Lebih baik. Slogan atlet untuk memenangkan suatu pertandingan biasanya dimotivasi dengan semangat ngotot dan pantang menyerah. Apakah hal atau sifat ini termasuk sombong? Karena ada pepatah bilang di atas langit masih ada langit gitu. Allahu alam, saya sarankan untuk jangan ya, kalau misalnya biasanya kan begitu ya, dimotivasi untuk supaya menyombongkan diri, sebaiknya jangan, hindari.
Lebih baik saran saya sekarang teman-teman atlet ini kalau lagi dalam kejuaraan maka menggunakan zikrullah. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak takbir misalnya? Kenapa tidak pada saat duduk memotivasi temannya yang akan bertanding dengan motivasi? Yakinlah Allah akan memberikan kita kemenangan. Begini, motivasi yang positif dalam ibadah. Ikhlaskan niat. Insya Allah Allah akan tinggikan agamanya dengan ini. Kan banyak motivasi yang baik. Jadi tidak usah slogan kata-kata kotor. Karena saya tahunya begitu. Kadang-kadang juga ada orang kata-kata kotor diucapkan untuk membuat si orang ini emosi nanti bisa melawan musuhnya. Dan saya yakin teman-teman yang belajar bela diri juga tahu, orang kan makin bisa terkontrol emosinya maka makin terkontrol ya keterampilannya gitu kan. Kalau tidak terkontrol ini maka akan jadi masalah buat dia. Kalau posisinya anak lalu ingin berangkatkan umroh haji orang tua yang masih hidup, tapi anak belum haji dan umroh dan biaya yang ada hanya untuk 2 orang, bagaimana? Anak itu sendiri berangkat dulu, walaupun orang tuanya. Kenapa? Karena yang wajib sekarang siapa? Hah? Si anak punya uang, orang tuanya nggak punya uang. Sekarang bisa cukup untuk haji. Siapa yang wajib pergi haji? Si anak. Orang tuanya nggak ada kewajiban. Antum harus dahulukan diri. Setelah antum haji, tahun depan hajikan orang tua silakan. Oh kalau saya sudah haji orang tua saya nggak bisa, nggak masalah. Karena yang wajib anda bukan dia, gitu kan? Walaupun itu orang tua. Dan ini dihubungkan dengan bahasan tadi yang saya sudah jelaskan. Ustaz, apakah termasuk hal yang sombong ketika ana menghentikan percakapan dengan seorang ikhwah di chat karena ana takut terjadi fitnah? Tentu saja tidak. Memberhentikan perkataan atau menolak ajakan yang bisa berbau dosa itu bukan sombong, sama sekali enggak. Diajak ke satu tempat maksiat, enggak, maaf saya enggak bisa pergi. Oh kamu sombong ya sekarang? Bukan sombong, haram dalam agama. Jelaskan. Itu insya Allah bukan termasuk dalam sombong. Jika kita mengenakan baju-baju baru bagus bermerek karena melihat kualitasnya, kan ada slogan di masyarakat umum harga bawa rupa. Apakah kita termasuk dikatakan sombong atau masih wajar? Wajar saja, nggak masalah. Kalau kita mendapatkan ada baju bermerek harganya 200.000 dengan ada baju harganya 30.000 tapi kualitas kainnya lebih rendah, kita mampu beli yang 200.000, mubadzirkah? Sombongkah? Jawabannya tidak. Dia masuk dalam bab sombong kalau dia niatnya sombong nanti. Kalau dia mau pakai yang berkualitas nggak masalah. Karena hadis yang saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, Innallaha yuhibbu an yara athara ni'ami 'ala 'abdi. Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Itu boleh. Tapi tidak boleh tabzir, jangan berlebihan. Saya pernah kasih contoh, kita mau makan anggur harganya 50.000 dengan 100.000. Kita mampu beli yang 100.000 karena kualitasnya lebih bagus, boleh kita beli. Dan itu bukan mubadzir dan bukan sombong kalau kita beli itu. Karena kualitasnya, makanya kontrol niatnya saja. Kontrol niatnya. Masuk sombong kalau beli anggur 2 dus dibawa pulang, nggak dimakan. Beli baju 500 lembar, nanti baju yang pertama hari ke 501 baru kembali dipakai. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk buang air dengan jongkok. Bagaimana apabila biasa duduk jadi nggak bisa jongkok? Apakah sombong? Sebenarnya teman-teman sekalian yang dimaksud dengan duduk di sini ya, dalam hadis jongkok itu adalah sama dengan duduk kata ulama, nggak ada bedanya. Itu sama dengan duduk. Cuman memang di zaman Nabi SAW karena posisi seperti kalau WC kita zaman dulu belum ada jongkokan, a'azzakumullah, semoga Allah muliakan anda karena kita bicara masalah WC. Maka tidak ada masalah karena jongkok di zaman dulu tuh memang tidak ada momen untuk alat seperti duduk kayak kita sekarang. Kata ulama, dengan adanya duduk sekarang sama saja, intinya tidak berdiri. Karena lawan berdiri, jongkok atau duduk kan sama gitu. Jadi dua-duanya insya Allah masuk. Jadi tidak ada masalah. Allahu a'lam, yang saya tahu masalah ini. Baik, itu saya tidak bisa baca semua teman-teman, saya akan tambahkan 1-2 saja. Ini sudah ya, kurang lebih hampir sama dengan masalah umroh tadi. Apakah ada doa khusus yang menghilangkan sifat sombong? Umumnya kalau dalam riwayat-riwayat hadis Nabi SAW tentu ada saja ya. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibr. Ada doa itu ya.
Itu dibaca oleh Nabi SAW, itu kalau tidak salah sebelum salam, ya, sebelum salam. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibri wa a'udzubika min adzabi finnari wa min adzabi fil qabr. Ini dizikir pagi sore, maaf. Dizikir pagi sore ada itu. Ya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat malas dan keburukan kesombongan. Dan jauhkanlah kami dari siksa neraka dan juga siksa kubur. Itu dibaca di pagi dan sore hari. Itu ada doa yang saya ingat. Ustadz, ulama atau keluarga Raja Arab yang saya lihat di TV atau foto terlihat jubahnya masih isbal, dan isbal itu tanda kesombongan dan tidak disukai Allah. Itu secara individu ya, mungkin ada orang memang yang kita lihat, tidak semua. Saya sudah pernah bahasakan, orang di Saudi itu berarti semuanya sudah paham sunnah ya. Saya pernah jelaskan teman-teman, ada orang di Saudi yang belum pernah haji, ada orang di Saudi tinggal di Mekah nggak sholat di Masjid Haram, ada. Hidayah, subhanallah. Jadi tidak bisa jadikan tolok ukur ya, tidak bisa dijadikan tolok ukur. Jadi itu pelanggaran, walaupun dia orang Saudi, walaupun dia keluarga raja, kalau dia salah ya salah, mestinya kan begitu, karena tolak ukur adalah hukum agama. Ustaz, apakah sifat yang tidak pengen sama dengan orang lain atau tampil beda, maksudnya pakaian tidak pengen sama, kendaraan tidak pengen sama, dalam hal apapun tidak pengen ada menyamainya, apakah itu termasuk sifat sombong? Kira-kira bisa nggak seperti ini? Kira-kira ya, misal dia mau pakai mobil yang tidak ada mereknya di dunia, nah, ada nggak? Ya sulit, nggak bisa. Walaupun dia bikin sendiri, kan? Kalau dia bisniskan orang akan beli. Emang kenapa kalau sama? Kira-kira nggak apa-apa, nggak masalah. Sama nggak masalah, gitu kan? Kalau kita memang mau jahit baju sendiri dengan niat memang ini karena saya suka modelnya, nggak apa-apa. Tapi jangan bawa, oh supaya saya tidak disaingi oleh orang lain. Tidak usah ke situ, nanti terbuka pintu sombong soalnya. Lebih amannya dihindari. Allahu a'lam.